kalian ada yang ini dia Kuma. Kenapa sih Pak? Ingin memelihara Kuma. Iya, saya pikir Lala kan dapat 2 ekor dari Jakarta Mul, Kuma sama S. S adik kandungnya Kuma gitu. Nah, terus Lala juga si S gitu. Jadi akhirnya kita punya 3 dengan jenis yang sama ya Pak? Dengan 3 alaskan semua. Nah, cuma kalau secara fisik Kuma yang terbesar, yang paling besar, jantan pun terbesar gitu. S lebih kecil dikit. Nah, terus kalau yang satunya Dora perempuan gitu. Saya pikir seumur saya Mul udah waktunya pensiun gitu. Saya pikir saya secara usaha saya mulai belajar take over bisnis saya ke anak-anak dan mantu saya gitu. Nah, sembari saya tunggu waktu take over, saya pikir udahlah saya pegang satu aja karena Lala punya 3 kan, sedangkan jenis Alaskan kan alpha dog, jadi maksudnya harus pegang orang satu gitu. Jadi saya pikir udah saya lanjut pegang Kuma 1, S dipegang istri dan Dora dipegang Lala gitu. Karena Dora kebenaran yang paling proaktif, yang paling gak mau diem gitu. Kuma ke manusia dia baik, nggak jahat gitu. Tapi kalau ke anjing kadang-kadang ke doggy sok galak gitu loh. Jadi kalau buat saya sih buat isi waktu buat isi waktu sembari ya ngisi waktu lah, isi waktu tunggu gitu. Mungkin Mul juga penasaran, apakah ada hubungannya dengan kerohanian gak sih Pak untuk memelihara anjing ini? Hubungannya dengan kerohanian gitu? Salah satu yang saya sedang pelajarinya ini Mul. Kalau saya kan bukan penghobi anjing, bukan orang yang hobi gimana gitu. Saya cuma mikir ini Kuma mesti ada temennya gitu. Dan saya pikir saya coba pelajarin gali-gali dari sisi rohani. Kalau mau tahu rohani, nggak tahu loh. Kalau di firman diajarin katanya di sini ada cerita buah roh gitu. Buah roh itu kalau nggak salah ada 7 ya. Ada 7 buah roh. Nah, saya nggak ingat satu-satunya, nanti coba kita bareng-bareng ya. Nggak tahu, nanti kita coba sharing bahas ada nggak sih kaitannya 7 buah roh dengan piara doggy gitu. Coba mau saya sebentar, saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Nah, ini kalau 7 buah roh, katanya nomor 1-nya kasih. Kasih. Nomor 2-nya sukacita. Nomor 3-nya damai sejahtera. Nomor 4-nya kesabaran. Ke-5-nya kemurahan. Ke-6-nya kebaikan. Ke-7-nya kesetiaan. Katanya ada 7 itu. Nah, coba kalau kita sekarang sharing, apakah piara Kuma bisa melatih kasih kita gitu? Nah, dengan kita piara Kuma, apakah memang kasih kita akan terasah gitu? Kalau menurut Mul secara pribadi, dengan kasih, toh Kuma kan ciptaan Tuhan juga Pak, dan memang kita harus saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Itu ya mungkin dengan Kuma ini, dengan Bapak mengasihi, dengan memelihara kan otomatis harus dengan kasih juga. Ya, saya juga mikir begitu Mul. Jadi saya pikir miara binatang kesayangan, khususnya saya coba piara doggy gitu, piara Kuma, ya saya melatih kasih sayang gitu. Harusnya kalau saya udah bisa mengasihi doggy, mestinya ke manusia harusnya lebih gitu. Kedua, kita bicara sukacita, apa ada gitu yang namanya miara Kuma dapat sukacita gitu. Kalau untuk sukacita mungkin lebih ke pribadi ya Pak. Dalam arti contoh kecil, kita mengajak jalan-jalan si Kuma, berolahraga.
setidaknya untuk pribadi kita sudah merupakan sukacita. Ya kita berasa jadi ada teman. Ada gitu. teman, tidak sendiri. Jadi ya dia kan tunggu kita gitu. Ya. Dia tunggu kita. Ya akhirnya kita juga ikut senang gitu. Ya. Yang ketiga katanya ada damai sejahtera gitu. Ada nggak dapat damai sejahtera? Masih berhubungan dengan yang poin kedua tadi. Dengan sukacita otomatis ke pribadi kita akan menimbulkan damai. Damai dalam hati mungkin merasa damai karena tidak sendiri. Iya, ya saya merasakan berapa lama ini ya mulai connect gitu antara saya dengan Puma ini mulai connect karena memang mungkin sering ketemu gitu. Jadi ya di rumah pun kalau ada Puma lebih damai, lebih santai gitu di rumah tuh. Nah terus yang keempatnya ada kesabaran katanya bro. Apa miara Puma ada dapat kesabaran, latihan kesabaran gitu. Otomatis kalau menurut Multi karena ya dididik, kita berikan kasih sayang, otomatis kan harus dengan kesabaran, tidak sekaligus instan. Apalagi Puma kan baru umur 3-4 bulan masih proses pertumbuhan, jadi masih bisa besar juga. Ini bisa besar kan Pak? Besar sekali. Cuman jadi kitanya mesti ngajar dia dari nol gitu loh. Jadi itu mungkin kebutuhan kesabaran itu. Sabar gitu. Oke, terus yang kelimanya katanya kemurahan. Kaitannya apa nih kemurahan sama si Dogi? Saya belum nyimak ke situ Pak, barangkali Bapak bisa menjelaskan Pak kalau untuk saya kemurahan. Juga nggak tahu loh kemurahan apa ya Pak ya. Kalau ke Dogi, kalau ke manusia mungkin kalau kemurahan ya bagaimana kita kasih atensi ke sesama kan. Ya kalau di Dogi, di hewan peliharaan Tuhan cuma ajar ya kita mesti sayang gitu. Ke hewan peliharaan kita yang mesti ngerawat, mesti sayang. Ya apa itu kemurahan gitu ya? Mudah-mudahan itu mungkin masih benar. berkaitan mungkin dengan poin-poin awal ya. Iya. Nah terus yang keenamnya kebaikan harus bisa. Apakah piara Puma kita dapat belajar kebaikan gitu dari piara Puma? Melatih. Bisa. Ya, mungkin masih apa ya kebaikan apa mirip-mirip kasih kan? Nggak tahu ya, loh. Artinya ketujuh buah roh ini mungkin saling berkaitan ya Pak ya. Iya. Antar poin pertama kasih dengan kebaikan mungkin itu masih berkaitan. Kalau Firman bilang sih kebaikan kan jadi kebaikan, cuman nggak tahu melalui Puma apakah kita bisa latihan kebaikan ya mesti sama kali ya. Ada juga poin itunya gitu loh. Nah terus yang ketujuhnya kesetiaan. Kalau kesetiaan sih saya pikir kalau malah kita mesti belajar dari Puma kali. Betul. Memang kalau Dogi khususnya gitu. Kalau jenis-jenis Puma ini jangankan jenis Puma, dengan jenis yang lain pun kalau untuk Dogi yang saya tahu itu kesetiaannya tuh memang udah jaminan lah. Iya jadi sampai saya pikir kalau Puma dari rumah ke kantor, terus dari kantor main kemana, sampai saya siapin mobil khusus. Bisa kasih racun. Jadi jendela turun ini nanti kalau orang usil gitu, ya masukin racun nanti diracun juga. Jadi saya pengen tertutup semua aja, tapi kan saya hidupin. Sampai ke safety-nya pun diperhitungkan ya Pak ya. Iya. Buat Puma ini. Ya resiko sih kalau enggak bagaimana? Kalau dari kantor kita pengen nggak langsung balik rumah gitu, kita berhenti di restoran atau di toko, nah ternyata sebentar gitu, bisa turun udah tenang, sayanya tenang. Nah dia juga nggak kepanasan. Dan yang paling penting sih CO2. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya semua kan pengen penumpang, pengen sama aja. Bahkan gitu. banyak kejadian juga sih kalau penumpang di dalam dengan suasana AC nyala. Iya, itu bisa kejadian. Untuk hari ini kunjungan ke rumahnya Puma dan sudah dapat ilmu yang banyak sekali dari mulai sisi kerohanian juga
dari mulai fasilitasnya kendaraan untuk Cikupa, kita udah dapat ilmu banyak. Oke, dah. with